Bertemu kembali dalam perkuliahan aplikasi komputer perkantoran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dasar skrip pada PHP. Bertemu kembali dengan saya Kurniawan Teguh Martono. Mari kita perhatikan penjelasan dari saya. Oke, jadi sebagai pendahuluan, untuk dapat membuat aplikasi berbasis PHP, maka diperlukan sebuah server yang ada di dalam komputer kita. Nah, server yang ada di dalam komputer kita ini nanti akan bertindak sebagai server lokal dan akan berfungsi untuk menggantikan domain maupun hosting yang ada di kondisi real. Nah, tools untuk membangun server lokal ini nanti kita bisa menggunakan yang namanya XAMPP atau SAM di situ nanti, di mana dalam XAMPP ini nanti sudah dibundling aplikasi-aplikasi seperti Apache, MySQL, kemudian PHP MyAdmin, Filezilla, Tomcat maupun XAMPP Control Panel. Nah, adik-adik, untuk mendapatkan aplikasi ini, adik-adik bisa menuju ke halaman ini. Jadi ada halaman http apacheprens.org, download. Di sini nanti adik-adik bisa download XAMPP terbaru. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah XAMPP untuk sistem operasi Windows. Nah, di sana nanti sudah ada beberapa sistem operasi. Nah, di situ adik-adik bisa mendownload sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan Windows. Jadi yang saya download nanti adalah XAMPP, di sini adalah versi 7. Nah, nanti di sini bisa dilihat dari sistem operasinya nanti apakah dia 32 bit atau 64 bit. Nah, nanti silahkan dipilih sesuai dengan spesifikasi dari sistem operasi yang digunakan. Setelah di-download, kemudian nanti bisa kita install di situ aplikasinya, yaitu dengan cara apa? Yaitu kita double klik file XAMPP yang sudah kita download tadi, kemudian selanjutnya nanti akan muncul jendela installer ini. Nah, adik-adik di situ nanti bisa download ya, download di situ, kemudian bisa pilih sesuai dengan bahasa yang ingin digunakan, apakah bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan versi bahasa Inggris di situ. Nah, setelah kita install, nanti bagaimana cara menjalankan XAMPP ini? Tentunya adalah yang pertama kita buka aplikasi XAMPP di situ nanti. Bisa melalui start menu atau desktop dan klik icon XAMPP-nya. Nah, di sini nanti ketika sudah terbuka, nah nanti adik-adik bisa setting. Nah, berikut saya contohkan. Di sini saya contohkan bagaimana melakukan settingnya. Nah, ini ketika XAMPP sudah terbuka di sini. Nah, kondisinya nanti adalah ini posisinya stop semua. Nah, ketika posisi stop, kemudian kita klik start di situ nanti. Itu adalah cara menjalankan XAMPP. Oke. Selanjutnya, setelah kita menjalankan XAMPP-nya, baru kita mempelajari struktur script dari PHP. Nah, ini adalah penjelasan lebih rinci dari yang kemarin. Jadi di sini adik-adik kita bisa lihat bagaimana kode PHP ini dituliskan. Jadi nanti di sini kita awali dengan ini, kemudian kita akhiri di sini. Nah, titik-titik yang ada di sini itu nanti adalah isi perintahnya. Isi perintahnya ini macam-macam.
bisa berupa deklarasi ataupun perintah-perintah yang lainnya. Nah, nanti bisa ada echo dan if dan sebagainya di situ. Atau bisa juga model seperti ini tanpa ada tulisan PHP di situ. Nah, tetapi yang lebih umum digunakan adalah yang ini. Jadi adik-adik harus perhatikan bahwa di situ nanti setelah ada pembukaan di sini harus diingat ada penutupnya. Jadi kalau ini sampai tidak ada, maka program bisa error. Nah, jadi harus dibuka dan ditutup di sana. Itu adalah strukturnya. Nah, kemudian setelah kita menuliskan file tadi, nah kita simpan file ini nanti dalam ekstensi bentuknya adalah .php. Jadi di situ nanti jangan lupa ditulis di situ adalah .php. Nah, apabila tidak, maka script tidak akan bisa dijalankan dan hanya dianggap sebagai teks biasa. Jadi ketika dianggap teks biasa di situ nanti maka script tidak akan dijalankan. Nah, kemudian bagaimana kita menyimpan file PHP ini supaya bisa dijalankan di komputer kita. Nah, di sini nanti script PHP yang kita buat ini nanti kita letakkan di dalam root directory dari web server. Kalau kita menggunakan XAMPP di sini, maka kita bisa masuk ke sini XAMPP/htdoc baru nanti di sini. Jadi filenya ada di setelah folder htdocs di situ. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita bisa mencoba menulis sebuah instruksi ini. Dan nanti silahkan ini ditulis di dalam entah itu menggunakan Notepad++ atau Visual Code Studio. Nah, ini silahkan. Kemudian ketika sudah dijalankan, apa yang akan ditampilkan pada halaman web browser? Tentunya nanti di sini kita akan kita ingat kembali perintah echo di situ. Echo adalah untuk cetak ke layar ya. Nah, itu adalah echo, hampir sama dengan fungsi dari printf di situ. Baik. Nah, ini nanti kalau dijalankan adik-adik di situ. Nah, ini kita hapus. Jadi kalau kita jalankan nanti di sini ada tulisan hello world, kemudian hello world ada yang di bawah. Nah, nanti di sini kita bisa lihat bagaimana fungsi dari apa itu perintah. Di sini ada perintah br. Nah, br slash. Artinya apa? Di sini adalah pindah baris. Nah, dia akan melakukan pindah baris. Jadi tulisan apa itu setelah br ini nanti, maka dia akan turun satu spasi di situ. Ini adalah fungsi dari br slash. Kemudian program PHP itu nanti juga bisa kita sisipkan ke dalam dokumen HTML ataupun XHTML. Jadi sama ketika kita menulis kemarin dalam struktur HTML di situ kita ada body, ada head ya, di atasnya sudah ada head di sana. Cuma ini tidak ditulis. Nah, nanti kita bisa sisipkan. Nah, bagaimana kita menyisipkan ini? Menyisipkannya ini adalah tetap ada instruksi ini, buka dan tutupnya di situ. Ini adalah bagaimana menyisipkan ke script PHP ke dalam dokumen HTML. Jadi kita bisa lihat karena dalam dokumen HTML atau XHTML di samping di situ terdapat script PHP.
Maka file itu nanti juga harus kita simpan ke dalam bentuk .php ekstensinya, tidak boleh HTML ataupun HTM. Ya, kalau disimpan ke sana nanti tidak bisa dijalankan. Jadi ekstensinya tetap harus .php. Nah, ini sebagai latihan, jadi silahkan nanti ini dibuat bagaimana membuat tulisan ini adalah paragraf yang dibuat dengan script PHP. Nah, nanti bedanya apa antara yang di sini dengan yang di sini? Sama yang di sini, bedanya apa? Jadi ini sama-sama, kalau yang di sini ini tetap akan dicetak di dalam layar, tetapi dia tidak menggunakan script PHP. Dia menggunakan HTML di sini. Nah, kalau ini menggunakan script PHP. Nanti silahkan dicoba ditulis script yang ada di samping di situ dan disimpan dengan nama latihan 1.php. Kemudian kita letakkan script ini ke dalam folder latihan yang ada di dalam htdocs. Kemudian kita akses dengan menggunakan browser yaitu localhost/latihan/latihan1.php. Apa yang terjadi di sana. Nah, kalau kita jalankan tentunya nanti jalannya seperti ini. Memang ini adalah mencetak ini ya. Ini tadi yang menggunakan PHP, yang ini yang tidak, kemudian yang ini menggunakan PHP juga. Nah, ini apa itu? Tidak menggunakan PHP, yang di tengah yang tidak menggunakan PHP. Kemudian penggunaan variabel ini juga sangat diperlukan di dalam sebuah pemrograman. Jadi variabel dalam pemrograman di situ nanti digunakan untuk apa? Menyimpan suatu nilai. Dan jika suatu saat nilai ini akan digunakan kembali, maka cukup memanggil nama variabel tersebut. Nah, dalam PHP di situ nanti penulisan variabel ditandai dengan tanda dolar di situ. Nah, sintaknya seperti apa? Sintaknya adalah dolar nama variabel diikuti dengan nilai dari variabel tersebut. Nah, adapun ada aturan dalam penulisan variabel. Yang pertama, variabel harus ditulis dengan awalan atau dengan menggunakan huruf atau underscore. Jadi misalkan saya punya di sini variabel teks. Nah, ini huruf. Atau misalkan nanti menggunakan underscore, jadi dolar di sini underscore data. Nah, itu adalah penulisan variabel. Kemudian nama variabel hanya boleh dituliskan dengan alfanumerik, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar, atau 0 sampai dengan 9, dan underscore. Kemudian nama variabel yang terdiri lebih dari satu kata dapat dipisahkan dengan underscore. Contohnya di sini ada sebuah bilangan. Jadi jangan dispasi, tetapi gunakan underscore di situ. Dan yang menjadi catatan penting dalam penulisan variabel, besar kecil huruf dalam nama variabel sangat berpengaruh, sehingga ini disebut sebagai istilahnya case sensitive. Nah, di situ nanti kita harus memperhatikan besar kecilnya dari huruf di situ nanti. Jadi kita bisa lihat dolar variabel untuk dolar A kecil itu berbeda dengan dolar A besar. Nah, sifat tadi disebut sebagai case sensitive. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menuliskan nama dari variabel. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah sebagai sebuah contoh bagaimana kita menampilkan sebuah nilai yang sudah disimpan, jadi sebuah variabel yang sudah disimpan. Nah, di situ nanti kita bisa menggunakan echo. Nah, di sini kita bisa lihat, kita create variabelnya dulu di sini. Dolar text hello world. Dolar sebuah bilangan 4, dolar bilangan yang lain 8, nah di sini ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, misalkan kita menggunakan penulisan seperti ini, nanti berarti ada sebuah bilangan. Berarti nanti dia akan memanggil echo-nya nanti apa? Dia akan memanggil variabel sebuah bilangan. Kalau dijalankan dia akan menampilkan angka 4. Kemudian di sini ada isi dari variabel. Nah, nanti karena di sini ada tanda slash, maka ini nanti
dia akan dianggap string. Tetapi kalau tidak dikasih tanda backslash ini, itu nanti maka dia dianggap sebagai nama variabel, sehingga nanti kalau ini backslashnya dihilangkan, maka dia akan mereverse bilangan yang lain. Jadi di sini nanti isi dari variabel ini itu nilainya juga ini. Tetapi kalau ada backslashnya, maka di sini nanti dia ditulisnya ini tetap. Isi dari variabel dolar bilangan yang lain itu adalah ini. Itu adalah contoh bagaimana menampilkan nilai di dalam sebuah variabel. Nah, itu ada keterangan. Jadi ada tanda titik atau dot di situ digunakan untuk menggabungkan string. Dalam hal ini yang akan ditampilkan dianggap sebagai satu string. Jadi di sini ada tanda titik nih. Nah, ada tanda titik. Ini dianggap nanti satu string. Ini juga ada tanda titik. Ini juga ada tanda titik. Kemudian tanda backslash di situ nanti di depan dolar pada script di atas digunakan untuk menampilkan tanda dolar ke dalam browser. Jadi menampilkan nama variabel apa itu? Nama variabelnya di sana. Oke. Kemudian bagaimana operator aritmatika? Jadi di sini nanti dalam bahasa pemrograman secara umum operator nilai. Ada beberapa macam operator yang bisa digunakan. Nah, di sini nanti diantaranya ada operator aritmetik, operator penggabungan string, dan operator logika. Nah, ini adalah contoh operator yang ada di dalam komputer. Plus penjumlahan, minus, kemudian perkalian menggunakan asterik atau bintang, pembagian menggunakan slash, kemudian modulus atau sisa bagi dia menggunakan persen di situ nanti. Ini adalah contoh operatornya. Nah, ketika saya punya deklarasi di sini nanti, jadi di sini penjumlahan dolar penjumlahan di sini nanti 2 ditambah 4. Nah, nanti hasilnya 2 tambah 4 ini string, kemudian ini memanggil variabelnya. Karena di sini sudah menggunakan persamaan, ada operator, maka otomatis dia langsung dioperasikan. Kemudian ada tingkat presidensi. Tingkat presidensi di sini adalah bagaimana kita mengatur persamaan matematika ini berjalan. Jadi harap perlu diperhatikan, kita harus hati-hati dalam menggunakan operator aritmatik, terutama jika kita nanti menggunakan lebih dari satu operator. Nah, satu operator tentunya nanti berbeda dalam satu statement perhitungan. Contohnya di sini ada dolar variabel A, di sini ya variabel dolar A sama dengan 3 ditambah 4 dikali 5 dikurangi 16. Kalau ini kita jalankan, itu hasilnya adalah 29. Maka hasil yang muncul bukan 29 tetapi adalah 17. Mengapa demikian? Nah, karena kita bisa lihat di sini derajat dari operator aritmatik, yaitu yang pertama adalah perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi ketika ketemu operator perkalian maka dia akan didahulukan. Kemudian setelah itu adalah pembagian, setelah itu adalah penjumlahan, dan baru nanti ke pengurangan. Ini adalah tingkat presidensi dari operator aritmatika. Kemudian di dalam akses itu nanti atau request yang ada di dalam PHP di situ nanti kita mengenal ada post dan get. Nah, post request itu nanti apa? Jadi adalah proses mengirim data melalui form yang berasal dari HTML. Nah, di sini nanti ketika kita menggunakan post, metodenya itu nanti post, maka alamat dari URI atau URL-nya ini tidak akan ditampilkan secara detail di situ nanti. Berbeda ketika kita menggunakan get. Nah, ini contoh. Nanti silahkan adik-adik membuat ini. Kalau ditampilkan itu tampilannya seperti ini. Dan nanti kalau dijalankan di dalam program, maka di sini nanti untuk post, ini metodenya post, maka dia tidak akan menampilkan address secara lengkap. Nah, ini contoh penulisan nanti. Jadi di situ kalau kita lihat ada actionnya. Jadi
ketika kita menggunakan post request di sini nanti ada satu action. Actionnya ngarah kemana? Actionnya di sini adalah ke proses PHP. Nah, apa maksud dari atribut ini nanti? Maksudnya adalah atribut ini memiliki makna bahwa apabila tombol submit ditekan, maka data yang diisikan pada form itu nanti akan dikirim dan diolah pada script bernama proses.php. Nah, scriptnya seperti apa? Scriptnya seperti ini. Penulisannya ada beberapa model. Kita bisa menuliskan seperti ini. Ingat, nanti penulisan $post ini harus bentuknya dalam bentuk kapital atau huruf besar. Atau pada nomor 2 di situ nanti kita bisa lihat bagaimana penulisannya digabungkan. Atau pada nomor 3. Nah, nanti di sini adik-adik bisa memilih prosesnya. Sedangkan untuk get itu nanti itu ada sedikit perbedaan. Jadi kalau get di sini nanti alamat yang ada di dalam web itu akan ditampilkan secara detail. Contoh di sini misalkan ada 4 dan 6. Berarti di sini nanti apa? Nilai A-nya itu nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 6. Kalau bisa ini di tracking itu nanti sangat berbahaya. Sehingga apa di sini nanti untuk get request ini sedikit untuk disarankan. Lebih baik untuk keamanan bisa menggunakan post di sana. Nah, ini adalah tugas yang nanti adik-adik bisa kerjakan. Ada 2 tugas. Yang pertama di situ nanti ada seorang nasabah bank yang akan menabung di Bank X dengan saldo 1 juta. Kemudian Bank X di sini menerapkan kebijakan bunga 3% per bulan dari saldo awal tabungan. Nah, hitung jumlah saldo akhir setelah 11 bulan. Kemudian merancang sebuah form inputan untuk pendaftaran online di situ nanti. Nah, nanti yang dimasukkan apa saja, ada nama lengkap, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, alamat rumah, jenis kelamin, asal sekolah maupun nilai UAN di situ nanti. Nah, nanti silahkan adik-adik bisa mencoba mengerjakan ini sebagai latihan. Nah, nanti bisa dikumpulkan melalui email saya. Saya rasa itu dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi.